Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar Radio Redul Jannah di mana saya berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian sore setiap Senin sore di Masjid Aisyah dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan kita sedang membahas tentang kusuf, yaitu seputar gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah jelaskan tentang masalah gerhana matahari atau bulan, kemudian dikaitkan dengan sejumlah keyakinan akidah bahwa tentang matahari dan bumi tentunya ada beberapa penyimpangan tentang akidah, ya, seperti keyakinan gerhana matahari atau bulan karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang, maka itu termasuk penyimpangan dalam akidah. Demikian juga penyimpangan di zaman Nabi Ibrahim diawali, artinya pada zaman Nabi Ibrahim, yaitu menyembah ya kepada planet-planet, bintang, atau mungkin menyembah matahari. Dan itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang fikih. Jadi fikih berkaitan tentang masalah gerhana, yaitu tentang masalah salat. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu as-salati fi kusufi syams. Bab tentang salat pada gerhana matahari. Sejumlah hadis sudah kita bacakan dan kita akan bacakan kembali untuk jadi dasar pembahasan tentang salat gerhana. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Amr ibnu Aun. Qala haddatsana Khalid ibnu Yunus Anil Hasan, yani Al-Hasan Al-Basri, an Abi Bakrata qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fan kasfatis syamsu faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajurru ridaahu hatta dakhala al-masjida fadakhalna fa shalla bina rak'atain hatta injalati syamsu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin fa idza ra'aitumuhuma fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Syihab ibnu Abbad qala hadatsana Ibrahim ibnu Humaid an Ismail an Qais qala sami'tu Aba Mas'udin yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma fasallu faqumu fasallu. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Asbag qala akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr an Abdurrahman ibn Qasim hadatsahu an abihi an Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana yukhbiru anin Nabi sallam inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wa la li hayatihi
walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma fasallu. Ya, hadis yang pertama itu hadis Abu Bakrah, bahwa Abu Bakrah menceritakan kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau mengatakan kami berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkaswati syamsu, kemudian terjadilah gerhana matahari. Faqama Nabi sallam, kemudian Nabi sallam berdiri, yajru ridaahu hatta dakhala al-masjida, sehingga beliau menyeret ridanya, selendangnya, dan beliau masuk masjid. Pada kholna, lalu kami pun masuk masjid. Fashala bina rakaataini, lalu beliau salat mengimami kami 2 rakaat. Hatta injalati syamsu, sehingga kembali terang, dalam arti penghalangnya tiada, artinya udah tidak gelap, berarti udah bercahaya kembali. Kemudian Nabi SAW mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan keduanya tidak gerhana karena matinya seseorang. Apabila kalian melihat, artinya salah satu di antara keduanya, baik melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, fasallu, maka tegakkanlah salat, wad'u, dan berdoalah, hatta yankashifa ma bikum, sehingga artinya hilang gelap di antara atau di tengah-tengah kalian, artinya terbuka lagi cahayanya, artinya cahaya matahari atau cahaya bulan nampak kembali. Kemudian pada hadis Abu Mas'ud beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahdin, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena wafatnya seseorang di antara manusia, tapi keduanya merupakan ayat di antara ayat-ayat Allah, artinya merupakan ciri di antara kebesaran Allah. Jika kamu melihatnya, artinya melihat gerhana bulan atau gerhana matahari, maka berdirilah dan tunaikanlah salat. Pada hadis yang ketiga, itu hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwasanya beliau menghabarkan dari baginda Nabi sallam, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena matinya seseorang ataupun lahirnya seseorang, tapi keduanya merupakan ayat di antara ayat Allah. Jika kamu melihatnya, maka salatlah. Jadi ini adalah hadis dan hadis yang keempat. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis Mughirah ibnu Syu'bah, Asybati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi gerhana matahari pada zaman baginda Rasulullah SAW, yauma mata Ibrahimu, artinya bertepatan dengan wafatnya putra baginda Nabi SAW, yaitu Ibrahim itu dari Maria Kibtiyah. Jadi semua putra ataupun putri Nabi SAW itu hanya dari satu istri, yaitu Khadijah. Jadi yang karena putra beliau dan putrinya 7, maka yang 6 semuanya dari Khadijah. Itu Zainab, ya, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah, ya, kemudian Qasim, itu semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama beliau. Dan Ibrahim adalah dari Maria Kibtiyah, ya, yang itu merupakan hadiah, ya. Artinya Maria Kibtiyah dari seorang raja. Wafat
bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Faqala nasu, maka orang-orang jahiliyah, artinya manusia di saat itu orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy mengatakan kasbati syamsul limauti Ibrahim. Ini gerhana karena wafatnya Ibrahim. Jadi menetapkan sebab yang bukan sebab syar'i atau kauni, dan menetapkan sebab bukan kepada yang menciptakan sebab, yaitu Allah. Jadi mereka menetapkan sebab kepada selain Allah, dan itu hukumnya syirik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, inna syamsa wal qamara la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza raaitum fasallu wad'ullaha. Nah, ini 4 hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bab tentang salat kusuf. Ya, jadi bab tentang salat kusuf, yaitu gerhana bulan, gerhana matahari. Dari 4 hadis ini kita akan ambil kembali dari poin-poin yang telah lalu. Pertama, bahwa matahari dan bumi, matahari dan bulan merupakan 2 makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 makhluk ini, yaitu matahari dan bulan, sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita bisa memahami bahwa bulan dan matahari sebagai ayat di antara ayat kebesaran Allah? Berarti adanya Allah menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan kepada kekuasaan Allah, yaitu Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Mudabbiru. Ya, Allah itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Allah pencipta, pengatur alam semesta, termasuk matahari dan bulan. Ya. Di antara yang bisa kita mentadaburinya, bahwa 2 makhluk Allah berupa, kita mengenalnya planet, yaitu matahari dan bulan, sebagai ayat di antara ayat kebesaran Allah. Pertama, karena memang 2 makhluk ini makhluk yang agung. Jadi makhluk yang memiliki nilai kekuatan besar, di mana matahari ini dikatakan bagian dari sumber kehidupan. Jadi matahari ini memberikan sumber kehidupan. Demikian juga bulan memberikan sumber kehidupan di waktu malam. Jadi matahari memberikan sumber kehidupan di siang hari, dan bulan memberikan sumber kehidupan di malam hari. Ya. Matahari memiliki keagungan dari sisi begitu dahsyat apa yang dinamakan dengan cahaya matahari. Bagaimana matahari itu bisa membakar dan memberi cahaya. Yang kedua, dari sisi keteraturan 2 makhluk itu. Artinya keteraturan dari sisi perputaran matahari, perputaran bulan. Jadi siklus dari perputaran, terbit dari timur, terbenam dari barat, keteraturan. Dan keteraturannya itu tunduk kepada ketetapan Allah. Jadi tunduk kepada ketetapan Allah atas perintah-perintah Allah. Bahkan matahari dan bulan ini sujud kepada Allah. Karena matahari dan bulan sujud kepada Allah, maka kita dilarang sujud kepada matahari dan bulan, karena keduanya sujud kepada Allah. Yang ketiga, bahwa Allah maha berkuasa untuk menghilangkan cahayanya ketika Allah menghendakinya.
Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menghilangkan cahaya itu. Baik sebabnya itu adalah syar'i atau sebabnya bisa diketahui secara kauni. Dalam arti ahli astronomi mengungkap tentang sebab-sebab kauni matahari, gerhana matahari, dan sebab-sebab kauni gerhana bulan, yaitu gerhana matahari ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, yaitu hailulatu al-qamar baina syamsi wal ard. Sedangkan gerhana bulan yaitu terjadinya bumi menghalangi apa? Matahari gitu. Dan itu sebab kauni, diketahui dengan ilmu astronomi atau tajrubah dalam pengetahuan tentang intelektual manusia yang dianugerahkan Allah gitu. Nah, walaupun ada sebab-sebab yang Allah rahasiakan, yaitu sebagai sebab syar'i, yaitu yukhawwifu bihima ibadahu, di mana Allah Ta'ala menakutkan dengan kedua makhluknya ini, hambanya. Dan kita juga pasti ya suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan sebab akibat yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Dalam arti mungkin saja Allah Ta'ala menjadikan matahari itu tidak bercahaya atau hilang cahayanya bukan karena apa? Bumi di antara bulan. Bulan di antara bumi dengan matahari. Karena Allah Ta'ala maha berkehendak. Walaupun Allah Ta'ala telah menetapkan sebab dan akibat dalam semua sistem kehidupan. Ya, seperti kita tahu dalam surah surah Allah berfirman, surah Sabbihis ya, atau surah Al-A'la, Sabbihis marobikal a'la alladzi khalaqa fasawa walladzi qaddara fahada. Artinya Allah Ta'ala telah menciptakan kemudian menetapkan takdirnya. Nah, itu istimbat yang pertama dari hadis ini. Yang kedua, hadis-hadis ini membantah pemikiran yang menyimpang dari berbagai pemikiran ya, yang dinamakan pemikiran yang menyimpang dari akidah Islam, baik itu dalam bentuk seperti ateis ya, yang meyakini umpamanya segala sesuatu terjadi karena alam saja, tidak berkaitan dengan iradah Allah, tidak berkaitan dengan kudrah Allah ya, karena mereka tidak meyakini adanya Allah. Yang kedua, mungkin ini seperti kaum ya, istilahnya animisme, dinamisme, yang mengaitkan segala sesuatu dengan alam ya, tidak berkaitan dengan Allah Ta'ala ya, seperti di sini ya, gerhana karena matinya seseorang, gerhana karena lahirnya seseorang, maka dibantah oleh Islam, oleh Al-Quran, dibantah oleh Nabi SAW bahwasanya gerhana matahari dan bulan itu atas iradah Allah dan tidak berkaitan dengan matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang ya. Orang besar dinisbatkan, tidak, karena sebab itu sebab yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kita menempuh sebab dalam hidup, karena kan ada takdir, ada sebab, dan Allah menetapkan takdir bersama sebabnya. Jadi Allah Ta'ala menetapkan takdir bersama sebabnya. Sebab itu ada dua, ada sebab syar'i. Sebab syar'i adalah setiap sebab yang ada tekstualnya dari Quran atau hadis bahwa itu sebab akibat. Jadi bahwa itu adalah sebab akibat. Ya, seperti tadi
gerhana matahari atau bulan karena Allah menakutkan hambanya. Kemudian kita tahu contoh sejumlah sebab, ya, sejumlah sebab sehat, minum madu, bekam, kemudian habatus sauda. Ya, itu sejumlah sebab yang Allah Ta'ala sebutkan, sejumlah sebab yang Nabi SAW sebutkan, yaitu sebab untuk menempuh kesehatan. Artinya ketika orang sakit, ya diobati dengan salah satu di antara yang tadi, kurma gitu. Ya. Walaupun sebab itu sendiri akan bermanfaat ketika Allah menghendakinya sebab itu bermanfaat. Jadi tidak semua orang minum habatus sauda akan sembuh. Tidak semua orang makan kurma jadi orang sehat. Tidak semua orang dibekam berarti akan sembuh sakitnya. Demikian juga yang lainnya, sider dan sebagainya. Kenapa? Karena yang menyebabkan sebab itu bermanfaat, sebab itu berpengaruh adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan sebab dan musabibatnya gitu. Artinya pengaruhnya Allah yang menciptakannya juga gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ada sebab yang dinamakan tajrubah, yang dinamakan dengan sebab kauni, yaitu segala sesuatu yang diketahui secara kauniyah. Tajrubah itu bahasa kita referensi penemuan ilmiah berdasarkan observasi, penelitian yang dalam. Ya, seperti mungkin kita mengetahui nama-nama obat, ya walaupun ya bisa jadi diskusi kalau dari sisi muatannya itu. Bodrek penyakit kepala, oskadon kepala, panas tiris itu. Kemudian SG, Promag itu apa? Lambung. Itu kimiawi namanya. Tapi kalau tajrubah yang diteliti orang, umpamanya orang menceritakan orang-orang yang sedikit susah punya anak cari kurma muda gitu. Nah, walaupun mungkin penelitiannya perlu diteliti itu. Kemudian kita patrawali gitu. Ait pahit, obat apa? Diabetes gitu. Sejumlah gitu. Itu semuanya adalah tajrubah. Artinya hasil penelitian. Dan orang boleh menggunakan tajrubah untuk menempuh sebab. Karena diperintahkan secara syar'i. Secara din, kaidah umum, menempuh sebab syar'i, menempuh sebab kauni gitu. Jadi untuk apa? Sembuh, orang meneliti. Hanya saja kalau yang dinamakan penelitian ilmiah itu harus dibuktikan. Jadi contohnya sekarang kalau disebutkan tadi apa tadi, daun apa kalau kita di Indonesia? Ya banyak kan. Lah katakanlah tadi minum patrawali, jadam atau sejenisnya ya, pahit. Berarti kan berapa ribu orang yang minum itu yang diabetes sembuh itu. Kalau dibuktikan rupanya 1000 orang minum itu sembuh diabetesnya, maka dibuatlah kesimpulan oleh seorang ahli ini adalah obat diabetes. Nah ini namanya apa? Tajrubah, yaitu penelitian ilmiah. Nah jika orang menisbatkan sebab yang tidak diketahui secara syar'i dan tidak diketahui secara kauni, maka itu
bagian dari jenis syirik, penyimpangan gitu. Ya, dan itu bisa merusak sebenarnya itu. Bukan hanya akidah. Karena dalam Islam itu menetapkan sebab mesti dengan dua tadi. Ditambah keyakinan bahwa sebab itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa iradah Allah, tanpa masyiah Allah. Maka ketika orang berobat dengan sebab apapun obat itu, maka harus dibarengi dengan nilai tawakal kepada Allah. Karena yang menjadikan obat itu berpengaruh, obat itu berguna adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan sebab dan akibatnya. Jadi ini adalah bagian dari akidah yang diedukasi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, baginda Nabi SAW mengedukasi kita, mengedukasi para sahabat di saat itu, kalau terjadi gerhana apa yang harus dilakukan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim. Mungkin dalam kebiasaan itu tergantung mungkin jenis keyakinan, yaitu agama dinamisme, animisme. Agama dinamisme, animisme itu identik agama yang tidak ada kitabnya gitu ya. Ya. Jadi seperti Buddha, Hindu dan sebagainya itu dinamakan agama dinamisme, animisme. Agama yang tidak ada sumber kitabnya, tidak dikatakan ahlul kitab gitu. Yahudi dan Nasrani itu punya kitab, walaupun kitabnya udah menyeleweng gitu ya. Nah, dalam berbagai keyakinan tentunya berbeda-beda. Seperti sebagian umat Islam yang belum paham gitu ya. Dari dulu saya juga ketika kecil itu ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari itu nakol pentungan, katel, piring gitunya. Kenapa? Karena diyakini bahwa bulannya itu diterkam oleh ular besar yaitu naga. Ya, supaya diutahkeun deui gitu ya, supaya ularnya itu memuntahkan lagi itu bulan atau matahari, maka kudu nakolan kohkol, nakolan piring, nakolan katel gitu ya. Nah itu salah satu penyimpangan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedukasi kita tentang beberapa hal yang harus dilakukan oleh kita. Dari sejumlah hadis, sebagian yang sudah kita baca, sebagiannya akan kita baca. Ya contoh, ya walaupun belum diurut ya. Apa yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika terjadinya gerhana? Yang pertama, adanya rasa khauf kepada Allah. Jadi yang pertama itu adalah nilai spiritual, hubungannya dengan Allah. Jadi bukan hubungannya dengan naga gitu. Bukan hubungannya dengan selain Allah. Karena kan di berbagai penyimpangan ada orang yang ingin nanam padi, yang ditakuti adalah Dewi Sri. Ya, ketika orang kepada berbagai tempat, ada yang takut dengan Nyi Roro Kidul umpamanya, ada yang takut dengan harimau, ada yang takut dengan ini, dengan itu gitu ya. Maka Islam itu agama akidah, agama tauhid. Yaitu agama yang dinamakan Robbaniyah. Robbaniyah itu mengikat manusia dengan sang pencipta yaitu Allah. Maka ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, apa yang wajib bagi setiap muslim? Yaitu khauf kepada Allah, timbur rasa takut kepada Allah. Apa yang dijadikan bagi kita timbul rasa takut kepada Allah? Minimalnya ada 3 dimensi kita takut kepada Allah. Yang pertama, bahwa semua tanda-tanda kebesaran Allah itu berkaitan dengan dosa kita gitu. Jadi orang mukmin itu takut dengan dosanya. Maka
mesti istighfar dan taubat kepada Allah. Karena di pembahasan yang telah lalu kita telah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidaklah kami mengutus ayat-ayat kami illa takhwifa, kecuali untuk menakutkan hambanya. Wa kullan akhadna bidzanbihi. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah barang tentu disebutkan bahwa gerhana dan banyaknya gerhana itu bagian dari dekatnya hari kiamat. Jadi merupakan asyratu sa'ah, dekatnya hari kiamat. Jadi dekatnya hari kiamat. Ya, merupakan ciri. Maka orang mesti ada takut kepada Allah. Yang ketiga, sudah barang tentu juga bahwa kita merasa takut jika Allah tidak mengembalikan akhir dari semua kehidupan, bahwa matahari tidak terbit lagi gitu. Artinya setiap manusia harus timbul rasa takut kepada Allah. Itu. Yang kedua, yaitu apa? Istihdar azamatillah. Jadi kita harus bisa merasakan hadirnya kebesaran Allah, hadirnya keagungan Allah. Maka di sini ada khauf, ada ta'zim. Jadi ada rasa takut dalam diri kita plus ada rasa pengagungan kepada Allah. Jadi artinya dalam setiap kejadian yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita itu harus dibarengi ta'zim kepada Allah Ta'ala. Ya, seperti terjadinya bencana, kejadian-kejadian, bagi orang mukmin mesti dibarengi dengan kita mengagungkan Allah Ta'ala. Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha mampu, Allah itu maha berkuasa. Ya, sehingga dalam diri kita tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang agung kecuali Allah. Ya, tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam segala hal. Nah, yang ketiga keempat. Yang ketiga, ya, berarti kalau ada gerhana bulan atau matahari, kita melakukan ibadah yang agung, yaitu sholat. Yang kita akan jelaskan hukumnya, tapi kita jelaskan dulu poin pentingnya, yaitu sholat. Yaitu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kemudian yang keempat, yaitu dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Jadi ketika terjadi gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, maka kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, jadi dianjurkan untuk berdoa. Kemudian belum masuk hadisnya, belum disebutkan hadisnya. Apa yang mesti dilakukan oleh kita? Bersedekah, berzikir. Bersedekah kemudian berzikir. Jadi bersedekah kemudian kita berzikir. Itu salah satu yang dianjurkan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah itu menisbatkan kejadiannya kepada selain Allah, kita menisbatkannya kepada Allah dan melakukan bentuk taqarrub kepada Allah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang salat khusyuk. Hukmu salatil kusuf, hukum salat kusuf. Dhahaba jumhur ulama anna salatal kusufi sunnah, yakni sunnah muakkadah. Jumhur ulama, artinya kebanyakan para ulama itu berpendapat bahwa salat kusuf adalah sunnah atau dalam istilah lain mustahab. Ya. Kemudian nusiba ila Imam Malik wa ila Imam Abi Hanifah
annahuma yakulani salatul kusuf wajibah. Sementara pendapat Imam Malik, artinya ada riwayat dari Imam Malik dan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, bahwa mereka berdua mengatakan sunnah bukan sunnah, adalah wajib. Jadi wajib. Imam Malik mengatakan salat gerhana itu seperti salat Jum'ah, artinya wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, artinya wajibnya itu termasuk wajib individu, ya, wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengistilahkan dengan istilah lain, tapi tidak menyelisihi para ulama terdahulu. Beliau mengatakan salat kusuf itu sunnah matlubah. Jadi saya akan jelaskan apa perbedaannya. Jumhur, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dan dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa salat kusuf itu sunnah muakkadah. Dalam arti sunnah muakkadah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa gitu. Hukumnya sunnah. Sementara Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Malik, mereka berdua mengatakan wajib, yaitu berdalil dengan dhahir hadis. Dhahir hadisnya kan disebutkan fa idza ra'aituhuma faqumu fasallu wa fi riwayatin fasallu hatta yanjali ma bikum hatta yankashifa ma bikum. Jadi kalau kamu melihatnya maka salatlah. Al aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah adalah wajib. Jadi mengatakan asal dalam perintah adalah wajib karena hitobnya artinya perintah. Fasallu, maka salatlah. Maka dianggap salat khusyuk hukumnya adalah wajib. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala belum mengatakan, yang mengatakan wajib itu kuat dalilnya gitu. Qawi, karena memang dhahir hadis. Fasallu, maka salatlah gitu. Karena hitobnya jelas. Maka salatlah. Kalau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sunnah itu bermakna thariqatun nabi, hadiyun nabi. Artinya sunnah yang kudu dijaga gitu. Bukan definisi sunnah kalau melakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi ini adalah yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat gitu. Kalau ada gerhana ya sholat gitu. Maka semestinya umat Islam itu menganggap sunnah bukan sekedar sunnah dapat pahala kalau dilakukan, tidak berdosa kalau tidak dilakukan. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah itu adalah thariqatun Nabi, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau ada gerhana ya sholat gitu. Jangan leha-leha, jangan dianggap sepele, jangan dianggap biasa, tapi mesti melakukan sholat. Seperti Imam Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang sholat qashar ketika safar. Jumhur mengatakan jaiz, boleh gitu. Imam Ibnu Hazm ekstrim, syarat sahnya sholat. Jadi artinya kalau tidak dijamak ya, itu dianggap melanggar karena dianggap syarat. Imam Ahmad mengatakan wajib mengqashar ketika safar. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sunnah, tapi sunnahnya bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan itmam, tidak melakukan genap, artinya 4 rakaat setiap beliau
safar, maka sunnahnya ketika safar adalah qasar, kecuali kalau kita sholat di belakang yang mukim, maka kita mengikuti itmam, mengikuti sempurna seperti yang mukim gitu. Maka demikian juga tentang sholat khusyuk. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan adalah sunnah yang mesti dimuhafadzah, mesti didawamkan. Artinya sunnah yang mesti dijaga dan dikontinyukan. Ya. Terlebih di sini adalah berkaitan dengan pengagungan kepada Allah. Ya, berkaitan dengan Allah menakutkan apa? Hambanya. Dan musibah ditolak dengan ibadah. Dan ibadah yang paling agung adalah sholat. Jadi ibadah yang paling agung adalah sholat. Jadi dalam pembahasan tentang hukumnya disepakati, disyariatkan gitu. Artinya sunnah apa? Muakkadah. Kalau sunnah muakkadah berarti ijma kan ya. Sunnah muakkadahnya apa? Ijma. Hanya ada yang mengatakan sampai kepada wajib ya. Ya. Seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Lalu apa pendapat kita atau pendapat saya dia dalam masalah ini? Ya pendapatnya bahwa kita mesti menjaga sunnah itu. Artinya menjaga sunnah agar kalau ada gerhana dan tahu gerhana maka kita mesti menunaikan apa? Salat. Seperti apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini. Kemudian berikutnya kita akan bahas di sini. Berhadaskan hadis ini. Kapan sampai kapan atau waktu sholat kusuf, sholat husuf, sholat gerhana itu kapan? Ya. Bukan lamanya ya, bukan lamanya. Waktu disyariatkannya gitu. Kalau lamanya tergantung tergantung makmumnya. Kalau makmumnya pada kuat, panjang sedikit bagus gitu ya. Waktu menunaikan sholat gerhana dari mulai gerhana sampai kembali terang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Jadi dari mulai nampaknya gerhana, mungkin kalau hari ini oleh para ahli udah diberitakan dengan rinci gitu ya. Akan mulai gelap dari menit, detiknya, jamnya gitu. Kemudian akan terang nanti jam segini. Jadi waktu menunaikannya adalah ketika terjadinya gelap sampai nanti nampak kembali kelihatan. Dan itu waktu kita menunaikan sholat. Waktu kita menunaikan sholat gerhana.